Salam dropshipper untuk teman-teman semuanya, bersama saya Bonce. Kali ini pertama kali saya akan bercerita atau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua untuk dropshipping. Dropshipper adalah orang yang menjual produk dari satu atau beberapa supplier. Nah, menariknya ide bisnis yang kayak gini tuh, kita nggak mesti harus menyimpan stok barang dagangan dan mengirimkan pesanan kepada pembeli. Kewajiban kita itu adalah kita hanya memasarkan produk supplier ke calon konsumen. Medianya bisa kita menggunakan pihak website, toko online. Cara kerja dropshipper adalah setiap kali ada pembeli, Anda menghubungi supplier yang bekerja sama dengan Anda untuk mengemas dan mengirimkan pesanan ke pembeli tersebut. Tenang aja, nantinya supplier akan menyertakan nama toko Anda sebagai pengirimnya, sehingga konsumen menganggap Anda adalah penjualnya dan tidak tahu kalau Anda adalah seorang dropshipper. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan nyalakan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita dan info-info berikutnya. Tak hanya praktis, bisa dibilang bisnis sebagai dropshipper adalah bisnis tanpa modal yang besar. Anda hanya perlu mendaftar ke sebuah supplier dan membayar biaya administrasinya. Selebihnya, Anda cukup mengeluarkan dana untuk melakukan pemasaran melalui website atau platform lainnya. Nah, kemudian nantinya keuntungan yang Anda dapatkan dari bisnis dropship berasal dari selisih harga yang Anda tetapkan sebagai harga dari supplier. Nah, oleh karena itu, tantangan dropshipper adalah memberikan nilai jual pada pelayanan konsumen agar bisa meningkatkan harga dalam jumlah yang wajar. Menjadi dropshipper, yang pertama itu adalah memilih produk yang ingin dijual. Cara jadi dropshipper yang utama tentu saja menentukan produk yang ingin Anda jual. Nah, apa produk yang bisa Anda tawarkan ya? Untungnya, salah satu kelebihan menjadi dropshipper adalah kebebasan untuk memilih produk yang ingin dijual. Sebab supplier dropship pada umumnya menawarkan beragam pilihan dagangan, mulai dari pakaian hingga perabotan. Namun, sebaiknya Anda memilih salah satu atau dua beberapa jenis produk yang saling berkaitan dan bermulaan. Tujuannya agar Anda bisa fokus melayani kebutuhan konsumen yang pada umumnya sangat membutuhkan barang tersebut. Misalnya, jika kita membidik kalangan perempuan muda, nah Anda bisa menjual produk-produk kecantikan yang sesuai seperti kosmetik dan skincare. Nah, kemudian selain membantu Anda fokus, menjual beberapa produk yang relevan akan memudahkan Anda untuk membangun brand. Contohnya, jika Anda menjual kosmetik dan beberapa produk terkait pelanggan, akan mudah mengingat toko Anda sebagai produk kecantikan. Beda halnya jika Anda berusaha menawarkan beberapa jenis produk sekaligus. Nah, kalau seperti itu, identitas toko Anda tidak akan mudah diingat para konsumen. Kemudian yang kedua, itu adalah menentukan supplier. Salah satu yang berdampak pada kesuksesan dropshipper adalah baik tidaknya supplier Anda. Oleh karena itu, cara jadi dropshipper pemula berikutnya adalah memilih supplier yang tepat. Tentunya, Anda tidak hanya menggait supplier yang menawarkan produk yang ingin Anda jual saja, Anda juga harus memastikan bahwa supplier tersebut memiliki barang yang berkualitas agar konsumen puas berbelanja di toko Anda. Selain itu juga, ada beberapa hal yang harus kita pastikan saat menentukan supplier dropship itu. Yaitu yang pertama, kita harus melihat dari biaya administrasi. Kenapa hal demikian harus kita lihat? Karena biaya administrasi yang ditawarkan tiap supplier pasti berbeda. Nah, sebaiknya Anda memilih biaya yang administrasinya tidak terlalu tinggi agar Anda bisa mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian. Nah, kemudian kita harus juga melihat transparansi stok produk. Supplier yang Anda pilih harus memberitahukan stok produknya dengan jelas. Jika tidak, kredibilitas toko Anda nanti bisa tercoreng. Bayangkan, jika konsumen sudah melakukan pembayaran tetapi produk yang dibeli itu kosong atau stoknya sudah habis, aduh, pasti nggak kebayang banget kan kekecewaan dari seorang konsumen. Kemudian kita juga harus menentukan jasa pengiriman yang digunakan. Kualitas jasa pengiriman yang berbeda-beda. Karena itu, pastikan supplier yang Anda pilih menggunakan jasa pengiriman yang cepat dan tepat, memiliki customer service yang baik. Kemudian pengembalian barang.
Nah, sebaik-baiknya pelayanan supplier, kesalahan bisa saja terjadi, misalnya salah ukuran atau cacat produksi. Nah, agar tidak kecewa jika ada kesalahan pengiriman, pilihan supplier yang menawarkan kebijaksanaan atau kebijakan pengembalian barang dengan syarat yang mudah. Kostumisasi kemasan. Salah satu celah branding untuk mendapatkan dropshipper adalah menambahkan keterangan toko Anda di kemasan produk. Oleh karena itu, Anda perlu bekerja sama dengan supplier yang bersedia mengkostumisasi kemasan produknya dengan identitas toko Anda. Contohnya, dengan menyiapkan kartu ucapan terima kasih untuk konsumen. Dan yang selanjutnya, meningkatkan nilai jual. Nah, selain menentukan produk dan supplier yang sesuai, cara menjadi dropshipper adalah menentukan harga. Pada umumnya, penjual ingin menawarkan harga murah agar bisa menarik konsumen. Namun, sebaiknya Anda menghindari strategi bisnis tersebut. Mengapa demikian? Pertama, banyak penjual yang menjajakan produk dengan harga rendah. Nah, jika ikut melakukan cara itu, Anda menghadapi persaingan yang sangat ketat. Persaingan untuk mendorong Anda menurunkan harga, padahal semakin murah dagangan Anda, semakin sedikit keuntungan yang bakal Anda dapatkan. Akhirnya, Anda harus berusaha mendapatkan lebih banyak pembeli agar bisa meningkatkan pendapatan. Nah, supaya tidak terjebak dalam situasi seperti itu, cara dropshipper adalah meningkatkan harga secara wajar. Strateginya dengan menambahkan unique selling point atau nilai jual. Jika bisa memberikan hal lebih, Anda tetap bisa menarik perhatian konsumen meski dagangan Anda mirip dengan yang ada di toko lain. Kemudian sebagai dropshipper, cara yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan nilai jual dari segi produk memang terbatas. Namun Anda bisa menaikkan kualitas pelayanan atau customer experience, contohnya dengan menawarkan customer service yang responsif dan program customer reward. Kemudian yang selanjutnya, membuat website toko online. Anda sebenarnya bebas menjajakan dagangan dropship di platform apa saja sih. Namun tempat berjualan yang paling disarankan untuk dropshipper itu adalah mempunyai website pribadi. Sebabnya, dibandingkan dengan marketplace dan media sosial, website menawarkan beberapa keunggulan bagi bisnis yang termasuk Anda menentukan tampilan dan fiturnya. Kemudian di website Anda bebas mengatur tampilan, fitur toko. Hal itu lebih memudahkan Anda untuk melakukan branding melalui tampilan. Nah, selain itu Anda bisa menambahkan fitur untuk meningkatkan customer experience, misalnya fitur harga dan perbandingan produk. Tidak ada produk pesaing. Kalau berjualan di website, hanya produk-produk Anda yang tampil di hadapan konsumen. Otomatis, perhatian konsumen hanya akan tertuju pada dagangan Anda. Anda bebas dari biaya administrasi, platform marketplace pun umumnya mengenakan biaya administrasi untuk tiap transaksi. Di website, Anda tidak akan menemui hal itu sehingga keuntungan Anda bisa bertambah. Terlepas dari beberapa kelebihan tersebut, membuat website toko online itu hal yang sangat mudah. Anda cukup membeli domain dan hosting, lalu menginstal platform CMS WordPress di platform tersebut. Nah, Anda bisa memilih tampilan website dan menambahkan fitur melalui plugin yang sudah tersedia. Kemudian selanjutnya itu adalah mempromosikan toko Anda. Cara menjadi dropshipper pemula selanjutnya yaitu mempromosikan toko Anda dengan upaya digital marketing. Menariknya lagi, ini teman-teman semua ya, ada beberapa jenis digital marketing yang bisa Anda manfaatkan jika Anda memiliki website. Di antaranya itu, pertama Anda bisa melakukan upaya SEO atau Search Engine Optimizing. Dengan penerapan SEO yang baik, website Anda memiliki peringkat tinggi di hasil pencarian Google dan mendapatkan banyak pengunjung. Nah, hal itu penting karena 53% pengunjung website berasal dari hasil pencarian Google. Yang selanjutnya
Itu keuntungan dari kita memiliki website sendiri itu adalah bisa memanfaatkan SEM atau Search Engine Marketing. Tujuan SEM juga menampilkan website dari pencarian Google, tetapi sebagai iklan yang berbayar. Nah, kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya, Anda bisa menggunakan cara email marketing untuk mengirimkan promo kepada konsumen. Untuk melakukannya, Anda perlu membangun email list. Salah satu caranya adalah menawarkan kupon diskon di website yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan email konsumen. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu dropshipper? Menjadi dropshipper adalah salah satu cara menghasilkan uang dari internet tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Nah, untuk mewujudkannya, Anda harus memulai untuk mengikuti 5 cara menjadi dropshipper pemula. Yaitu yang pertama, memilih produk yang ingin dijual. Yang kedua, menentukan supplier. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai jual. Kemudian yang keempat, membuat website toko online. Dan yang kelima adalah mempromosikan toko Anda. Itulah tips dan trik yang perlu kita lakukan untuk menjadi dropshipper yang baik dan handal. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Bonce. Terima kasih sudah memberikan support dan juga kesetiaan teman-teman semua untuk membangun channel ini. Di video kali ini saya bakal membahas tentang produk apa saja yang bisa kita jual. Mulai dari problem yang kita hadapi, kita juga bisa menjual produk yang kita ketahui dan kita sukai ataupun yang kita gunakan. Biasanya kita mengkonsumsi produk yang kita sukai karena produk ini biasanya dapat menyelesaikan dan membantu masalah kita. Dan ingat, banyak orang lain yang memiliki masalah yang sama dengan kita juga, sehingga kita juga bisa mengajak orang lain untuk membeli produk ini. Nah, dengan begitu kita akan lebih antusias saat menjalankan kegiatan jualan. Nah, kita akan lebih nyaman saat menjawab pertanyaan dari konsumen karena kita sendiri menyukai produk yang kita jual. Misalnya, kita memiliki hobi merawat kulit. Supaya lebih cantik, kita paham perbedaan produk perawatan kulit dan kita menyukai satu produk tertentu karena kulit kita selesai dengan produk tersebut. Nah, karena begitu, kita mengenal dan menyukai produk tersebut, kita bisa menjual produk itu secara online. Seorang teman di komunitas grup bisnis online, sebut saja namanya Sinta. Bu Sinta cocok dengan bisnis online-nya sekarang. Bermula dari problem yang beliau hadapi, yaitu sulit mencari hijab untuk anaknya yang berusia balita. Nah, ketika sudah menemukan solusinya, Bu Nurul pun memutuskan untuk berjualan hijab balita secara online. Kemudian, produk apa sih yang bisa dijual di online? Pada dasarnya, produk apa saja bisa dijual di online. Dari mulai pakaian hingga lemari, dari bumbu masak hingga kitchen set. Apa sih yang harus kita pertimbangkan? Yang harus kita pertimbangkan adalah kurir, pengirimannya. Nah, umumnya semakin besar volume barang, semakin besar biaya pengirimannya. Dan biaya kirim adalah salah satu faktor yang terpenting pada saat konsumen berbelanja secara online. Semakin ringan biaya pengiriman, konsumen pun akan semakin suka berbelanja. Untuk biaya pengiriman dari kota kita, itu bisa dicek di aplikasi atau website kurir tersebut. Kemudian hal yang lain perlu kita pertimbangkan selain volume adalah produknya. Apakah barang elektronik, pecah belah, kain, makanan kering, makanan basah, makanan beku, cairan, dan lainnya. Masing-masing kurir memiliki perlakuan khusus terhadap bahan produk. Ada yang wajib menggunakan biaya asuransi, misalnya smartphone atau perhiasan, tapi juga ada yang menolak jika isinya itu adalah cairan. Jika menjual bahan makanan yang beku, pastikan juga layanan kurir yang dapat mengantar dengan tepat waktu. Nah, silakan cek kurir masing-masing untuk lebih detail apa yang boleh atau yang tidak. Lalu, jasa juga bisa kita jual secara online loh. Tidak selalu produk yang berbentuk fisik yang bisa dijual online. Ada juga yang bisa menjual secara berdasarkan keahlian Anda. Nah, misalkan jasa desain, klinik gigi, tata rias, konsultasi, servis AC, ataupun jasa les private yang sejenis dengan jasa ini lainnya. Media online dipakai untuk memasarkan jasa kita, sehingga kita bisa dikenali lebih banyak pengunjung dari mana saja.
Jika layanan kita terpercaya, orang-orang tidak akan segan menghampiri walaupun kita itu berbeda kota ataupun berbeda provinsi. Kali ini saya bakal bercerita bagaimana cara kita menghitung rumus harga jual secara sederhana. Nah, rumus harga jual itu sama dengan harga modal plus biaya plus keuntungan. Misalnya, Anda ingin berjualan daster, harga modal daster adalah 70.000. Biaya yang Anda keluarkan setiap ada pembelian yaitu 2.000, terdiri dari plastik packing 500 dan lakban 500, biaya packing 500 dan lainnya 500. Setelah itu Anda ingin mengambil keuntungan 28.000, maka harga jualnya itu adalah 100.000. Harga modal yaitu harga awal produk Anda jika Anda mengambil dari supplier, itulah harga modal Anda. Jika Anda produksi, silakan hitung habis biaya berapa untuk satu item produk tersebut. Jika Anda menjual jasa, contohnya desain logo, Anda nilai waktu Anda berapa harganya per jam. Jika harga per jam Anda adalah 100.000, lalu logo tersebut selesai dalam 2 jam, maka harga modal Anda adalah 200.000. Anda berjualan pasti memiliki biaya, dari mulai biaya untuk bahan packing, listrik, pulsa, gaji pegawai, makan, jajan, parkir, dan lainnya. Semakin besar bisnis Anda, semakin besar biayanya. Biaya inilah yang nantinya akan dibebankan pada harga jual. Dan pada akhirnya orang menjadi pelanggan bukan karena harga. Punya merek mie instan favorit? Apakah jika harga mie tersebut lebih mahal Anda berpaling ke merek yang lain? Tentunya tidak. Pelanggan setia Anda pun tidak akan membeli produk karena harga, melainkan karena pelanggan Anda sudah percaya terhadap toko yang Anda miliki. Jika Anda berhasil membuat pelanggan Anda menyukai pelayanan dan produk Anda, dia akan kembali kepada Anda walaupun toko sebelah memiliki produk yang sama dengan harga dan nilai jual barang yang lebih murah. Maka pastikan Anda memiliki calon pembeli ataupun pelanggan dengan spesial. Itu akan membuat harga berapapun bukan menjadi suatu masalah. Jual murah atau jual mahal? Saya ingin jualan, tapi berapa banyak ambil untungnya? Ambil untung sedikit atau banyak? Nah, kalau kita ambil banyak, tapi akan ada yang lebih murah, bagaimana dong? Ingat ini, tidak ada harga yang mahal. Yang ada adalah pembeli yang tidak tepat. Air mineral di bandara 10 kali lipat daripada di harga warung tetangga. Mahal bukan? Untuk kita yang tidak butuh tentu mahal. Tapi untuk pembeli yang tepat, yaitu yang nggak membawa bekal minum, malas keluar lagi dan kebetulan uangnya ada, dibeli juga air mineral tersebut. Jadi bukan soal harga yang kemurahan atau kemahalan, tapi soal bagaimana kita menemukan pembeli yang tepat untuk produk kita. Untuk menemukan pembeli yang tepat, didefinisikan ciri-ciri target marketnya. Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Bonce di channel YouTube Bonce Dropshipping. Kali ini saya akan memberikan informasi mengapa pembeli itu seperti jodoh. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bonce Dropship, silahkan subscribe, like, dan komen, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari channel Bonce Dropshipping. Baiklah teman-teman, sobat semuanya, simak videonya jangan di skip agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi dari dropshipping. Mengapa sih pembeli itu seperti jodoh? Nah, sebelum kita memutuskan untuk menjual produk apa, sebaiknya kita menentukan dulu target orang-orang seperti apa kelak yang bakal menjadi pelanggan kita. Sama halnya seperti kita bertemu dengan jodoh, siapapun bisa menjadi pasangan kita. Tapi kita pasti punya kriteria siapa saja yang berhak menjadi pasangan diri kita sendiri. Begitupun juga dengan bisnis, walaupun produk bisnis online shop, kita bisa dibeli siapa saja. Tapi tidak semua orang akan membeli produk yang kita miliki. Nah, itulah yang dikatakan dengan apa yang disebut dengan target market. Contohnya, walaupun bisa merek mobil Mercedes-Benz itu nggak ikut-ikutan membuat mobil seperti Alia atau Agia, karena Mercedes-Benz itu hanya memiliki target pangsa pasar orang-orang yang berpenghasilan tinggi ataupun yang memiliki uang banyak. Contoh lain misalkan,
pasta gigi A hanya memiliki produknya untuk mereka yang memiliki kasus gigi sensitif. Padahal produk A ini bisa membuat produk yang lain juga yang ditujukan untuk gigi dewasa yang sehat atau bahkan untuk gigi anak. Tapi kenapa mereka tidak lakukan itu? Tidak lain karena mereka hanya menargetkan market yang memiliki gigi sensitif saja. Contoh lain misalkan susu A. Bisa saja sebenarnya dengan merek sebesar itu mereka membuat produk untuk anak-anak dengan merek Akid, tapi pada kenyataannya tidak, karena brand A ingin fokus dengan merek dewasa untuk produk lainnya dan lanjut usia. Nah, masuk ke tahap inti, yang pertama itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, tentukan karakteristik calon pembeli kita. Kita bisa memulai dengan yang sederhana, seperti misalnya jenis kelamin pria atau wanita, dan rentang usia dari 15 sampai dengan 20 ke 30, 25 ke 35, dan 30 ke 40. Karena jualan online itu, kita juga bisa fokus ke target market di kota-kota tertentu saja. Ada juga hal-hal lain yang bisa kita pertimbangkan dalam membuat target market yang lebih spesifik seperti demografi dan psikografi. Tapi ini nggak perlu pusing deh, nanti bakal saya bahas dalam sesi tersendiri. Kemudian yang kedua, fokus di jenis karakter atau calon pembeli yang telah kita tentukan. Nah, dengan menentukan sebuah target market, kita akan lebih mudah menentukan mau jualan apa, mau berpromosi dengan gaya dan jenis apa. Dan jika kita ingin menambahkan produk lainnya, bisa lebih terarah karena kita tahu apa yang dibutuhkan oleh target market kita. Misalkan target market yang kita tentukan itu adalah ibu usia 30 sampai dengan 40 tahun, beragama Islam dengan pekerjaan ibu rumah tangga, maka pilihan produk yang bisa kita tawarkan seperti hijab, gamis, daster, dan alat masak. Lalu jika kita chat dengan mereka menanyakan produk, Anda bisa langsung menanyakan dengan mam, bun, atau ma. Nah, ini adalah target kita yang seperti ibu-ibu. Nah, sudah tahu kan mengapa kita harus mengetahui target market? Itulah alasannya mengapa kita katakan kalau berjualan online itu seperti mencari jodoh. Jangan lupa like. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bonce. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan teman-teman semua untuk membangun channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ayo kita jualan. Sukses itu proses. Sukses bukanlah sebuah hasil akhir, melainkan proses yang tidak pernah berhenti. Saat kita merasa bisnis kita sudah sukses, kita akan ditantang oleh hal lain yang membuat kita tetap harus berjuang untuk kembali menang. Mungkin tantangan itu datang dari konsumen kita, dari kompetitor kita, atau bisa saja kan teknologi yang kembali berubah. Jadi nikmatin saja perjalanan bisnis kita. Kita akan mengalami saat-saat di mana kita ingin menyerah dan berhenti. Semua akan mengalami hal tersebut. Tapi tidak semua mencoba untuk bertahan bangkit dan mencari jalan keluar. Kita termasuk yang mana? Terlebih lagi, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jalan sukses kita tidak akan pernah benar-benar sama dengan orang lain karena kita memiliki takdir yang berbeda. Pepatah mengatakan, rumput tetangga memang akan tetap selalu lebih hijau. Bisa jadi karena kita lupa menyirami rumput kita sendiri. Ayo belajar bersama dengan komunitas. Bagaimanapun teknologi sangat membantu kita. Kondisi hari ini berbeda dengan 20 tahun yang lalu, di mana pebisnis harus susah payah untuk jatuh dan bangun sendirian. Karena saat itu tidak ada orang lain yang bisa membantu dan menjadi mentor yang mereka jalani. Hari ini ada banyak sekali grup dan komunitas sosial media ataupun aplikasi chat yang berisi teman-teman pengusaha dan pebisnis online yang sangat positif dan bermanfaat untuk saling membangun. Dengan komunitas, kita bisa belajar banyak hal, bertukar pengalaman, mencari pencerahan, mengeluarkan unek-unek, berbagi pengetahuan, ataupun bertukar network. Semuanya itu membantu kita untuk pebisnis online yang handal. Andi memiliki grup WhatsApp yang bernama Bisnis Online. Nah, saat ini mungkin terbesit di pikiran kita dengan alasan-alasan yang muncul seperti kita tidak punya latar belakang pengusaha, atau kita masih sekolah, masih sambil kerja, sibuk mengurus rumah tangga, gaptek, tidak punya waktu luang.
dan sejuta alasan yang lainnya akan menghambat diri kita sendiri. Lalu, bagaimana untuk memulai suatu bisnis? Ya, untuk memulai suatu bisnis ya mulai saja. Jangan berpikir bahwa kita terlambat memulai. Dengan berbisnis online, semua punya kesempatan yang sama untuk memenangkan persaingan. Banyak sekali kisah bisnis online sukses yang pada akhirnya membayangi bisnis konvensional yang telah dibesarkan tahunan bahkan hingga puluhan tahun. Kita harus memantapkan tekad untuk mengubah nasib dan mulai jualan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Bonce. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan teman-teman semua untuk membangun channel ini. Di video kali ini saya bakal membahas tentang di mana saja sih tempat jualan online. Di mana sih tempat jualan online? Yang pertama adalah marketplace. Pembeli online ada di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Kita juga bisa berjualan di sana, menemukan pembeli di sana. Masing-masing marketplace punya ketentuan dan syarat tertentu untuk membuka toko di sana. Ada yang harus menyertakan foto KTP, foto buku rekening, foto diri, hingga penyimpanan uang deposit. Ada yang tidak mengambil keuntungan dari transaksi, ada juga yang mengambil keuntungan dari transaksi. Keuntungan marketplace itu seperti pasar, orang-orang akan datang dengan sendirinya. Nah, marketplace-nya yang akan berpromosi ke masyarakat untuk mengajak berbelanja di marketplace mereka. Tapi tantangannya adalah pengunjung marketplace ini bisa langsung membandingkan produk kita dengan produk toko lain dari sisi harga, pengiriman, dan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah sosial media. Sosial media yang paling ramai digunakan itu adalah Facebook, Instagram, YouTube, dan saat ini juga itu adalah TikTok. Sambil mereka mencari hiburan di sosial media, mereka juga sesekali akan mencari produk yang untuk dibeli. Disinilah peluang kita untuk berjualan. Kita dapat menjual produk-produk kita di sosial media, masing-masing memiliki cara dan trik khusus untuk penambahan pelanggan. Seperti misalnya di Instagram. Ada cara-cara spesifik untuk membesarkan bisnis online kita dengan menggunakan Instagram. Kemudian yang ketiga itu adalah website. Pembeli bisa juga datang langsung dari Google, yaitu ketika seseorang membuka Google untuk mencari informasi produk, lalu muncul daftar website yang menampilkan informasi yang dicari. Misalnya, saya ingin mencari pelancar ASI, maka saya akan cari ke Google, lalu saya temukan ada website yang menjelaskan apa yang saya cari. Kemudian website tersebut juga menawarkan produk-produk pelancar ASI. Itulah mengapa website juga digunakan untuk jualan online. Kita bisa membuat website jualan online dengan mudah saat ini. Ada banyak penyedia website ataupun pelayanan jasa yang menyediakan untuk pembuatan website dengan harga terjangkau. Kita tidak perlu mendalami ilmu optimasi website jika ingin lebih jauh memaksimalkan website untuk jualan. Oke teman-teman, mana sih yang lebih baik dari semuanya? Marketplace, sosial media, atau website? Masing-masing mempunyai peluang yang sama besarnya. Anda perlu mendalami lebih jauh cara kerja dan optimasi masing-masing tempat jualan tersebut. Jika di awal sekali, mulailah dari marketplace, sosial media, lalu sambil belajar untuk mengukur mana yang lebih efektif untuk kita jalanin. Terima kasih. Assalamualaikum, hai sobat Bonce semuanya. Kembali bersama Bonce di channel Dropshipping. Kali ini saya bakal bercerita bagaimana cara kita promosikan barang online yang kita jual. Yang pertama itu adalah mengenal traffic atau lalu lintas. Bayangkan, kita memiliki warung jus di teras rumah kita, jarak 50 meter dari rumah kita ada sebuah sekolah SMP. Setiap hari banyak anak yang melintasi rumah kita menuju sekolah tersebut, atau sebaliknya saat pulang dari sekolah. Anak-anak sekolah ini adalah traffic warung jus kita. Semakin ramai traffic, maka peluang mendapatkan pembeli semakin banyak. Mungkin di jam pulang sekolah, traffic sedang rame-ramenya ya. Ketika malam hari, trafficnya pun sepi. Sama halnya juga pada jualan online. Kita juga membutuhkan traffic untuk mengunjungi online shop kita. Jika kita berjualan di Instagram, kita harus mengupayakan sesuatu supaya banyak pengguna Instagram datang ke akun kita kemudian berbelanja.
Secara umum ya, traffic terbagi menjadi dua traffic, gratis dan traffic berbayar. Traffic gratis. Traffic gratis adalah upaya yang dilakukan untuk menarik traffic tanpa harus kita mengeluarkan uang. Mendapatkan traffic gratis itu bukan hal yang mudah dan menuntut kreativitas. Akan ada masanya cara mendapatkan traffic gratis itu sampai ke titik jenuh. Artinya cara itu yang awalnya efektif, tapi kemudian setelah beberapa lama cara itu tidak bisa digunakan lagi. Di internet kita bisa mencari traffic gratis dari sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Forum dan website sharing, Kaskus, Forum Detik, Kompasiana, Medium, dan lainnya. Contoh, mencari traffic yang sering dilakukan, mengajak teman-teman untuk follow akun Instagram. Menulis status di Facebook pribadi yang berkaitan dengan aktivitas online shop yang kita miliki. Membuat caption di Instagram dengan disertakan hashtag yang populer. Lalu membuat video YouTube tentang bisnisnya atau tips lain yang terkait bisnis. Kemudian untuk traffic berbayar sendiri, traffic berbayar itu adalah upaya yang dilakukan untuk menarik traffic dengan mengeluarkan sejumlah uang. Misalnya, membayar endorsement ke Telegram, membayar iklan ke Facebook, lalu mengaktifkan fitur premium Anda pada marketplace. Nah, itulah bagaimana cara kita promosi pada bisnis online ataupun dropshipping yang kita lakukan. Kali ini saya bakal bercerita bagaimana cara kita menghitung rumus harga jual secara sederhana. Nah, rumus harga jual itu sama dengan harga modal plus biaya plus keuntungan. Misalnya, Anda ingin berjualan daster, harga modal daster adalah 70.000. Biaya yang Anda keluarkan setiap ada pembelian yaitu 2.000, terdiri dari plastik packing 500 dan lakban 500. Biaya packing 500 dan lainnya 500. Setelah itu Anda ingin mengambil keuntungan 28.000, maka harga jualnya itu adalah 100.000. Harga modal yaitu harga awal produk Anda jika Anda mengambil dari supplier. Itulah harga modal Anda. Jika Anda produksi, silakan hitung habis biaya berapa untuk satu item produk tersebut. Jika Anda menjual jasa, contohnya desain logo, Anda nilai waktu Anda berapa harganya per jam. Jika harga per jam Anda adalah 100.000, lalu logo tersebut selesai dalam 2 jam, maka harga modal Anda adalah 200.000. Anda berjualan pasti memiliki biaya, dari mulai biaya untuk bahan packing, listrik, pulsa, gaji pegawai, makan, jajan, parkir, dan lainnya. Semakin besar bisnis Anda, semakin besar biayanya. Biaya inilah yang nantinya akan dibebankan pada harga jual. Dan pada akhirnya orang menjadi pelanggan bukan karena harga. Punya merek mie instan favorit? Apakah jika harga mie tersebut lebih mahal Anda berpaling ke merek yang lain? Tentunya tidak. Pelanggan setia Anda pun tidak akan membeli produk karena harga, melainkan karena pelanggan Anda sudah percaya terhadap toko yang Anda miliki. Jika Anda berhasil membuat pelanggan Anda menyukai pelayanan dan produk Anda, dia akan kembali kepada Anda walaupun toko sebelah memiliki produk yang sama dengan harga dan nilai jual barang yang lebih murah. Maka pastikan Anda memiliki calon pembeli ataupun pelanggan dengan spesial. Itu akan membuat harga berapapun bukan menjadi suatu masalah. Jual murah atau jual mahal? Saya ingin jualan, tapi berapa banyak ambil untungnya? Ambil untung sedikit atau banyak? Nah, kalau kita ambil banyak, tapi akan ada yang lebih murah, bagaimana dong? Ingat ini, tidak ada harga yang mahal. Yang ada adalah pembeli yang tidak tepat. Air mineral di bandara 10 kali lipat daripada di harga warung tetangga. Mahal bukan? Untuk kita yang tidak butuh tentu mahal. Tapi untuk pembeli yang tepat, yaitu yang nggak membawa bekal minum, malas keluar lagi dan kebetulan uangnya ada, dibeli juga air mineral tersebut,
Jadi bukan soal harga yang kemurahan atau kemahalan, tapi soal bagaimana kita menemukan pembeli yang tepat untuk produk kita. Untuk menemukan pembeli yang tepat, didefinisikan ciri-ciri target marketnya. Untuk teman-teman. Hai teman-teman semua, kembali bersama Bonce di channel Boncemu. Untuk kali ini saya bakal membahas bagaimana sih kita mengukur sebuah kepercayaan online shop. Mengukur kepercayaan sebuah online shop. Saat kita mulai berjualan online, kita akan menghadapi berbagai calon pembeli yang tentunya kita tidak tahu dan kita juga tidak mengenal, serta kita tidak pernah memegang produk sebelumnya. Sehingga kepercayaan lebih untuk membuat mereka memutuskan akan berbelanja atau tidak di online shop yang kita miliki. Kepercayaan yang dibangun dengan berbagai cara. Contohnya, kita berjualan di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia. Kita akan diminta data KTP dan buku rekening untuk memastikan kita tidak menipu, sehingga sebagai calon pembeli akan percaya untuk berbelanja di toko online shop kita. Kepercayaan juga dapat dibangun dengan adanya bukti sosial atau social proof, yaitu bukti-bukti yang ditunjukkan kepada calon pembeli, di mana bukti-bukti tersebut berasal dari orang lain yang percaya dengan online shop kita. Kemudian testimoni atau bukti belanja adalah salah satu bukti sosial yang nyata. Terdapat beberapa bukti sosial yang dapat membuktikan bahwa toko kita itu benar-benar adanya, antara lain testimoni dan ulasan yang diberikan oleh pembeli sebelumnya, kemudian rating atau bintang, penilaian yang diberikan oleh pembeli sebelumnya, di mana mereka sudah mengetahui produk yang kita jual. Lalu review produk dari influencer atau selebgram ataupun public figure, liputan produk atau online shop kita di media cetak, televisi ataupun online. Kemudian foto percakapan dan bukti transfer dari pembeli. Pada saat kita memulai tentunya tidak punya semua ini kan. Nah, tapi kelak kita akan memiliki pembeli pertama. Saat kita mendapatkan dari pembeli pertama, pastikan bahwa kita memiliki bukti sosial dari mereka. Semakin banyak bukti sosial dari pembeli, itu akan membuat semakin baik. Semakin banyak dan semakin positif bukti sosial yang kita miliki, maka online shop kita akan lebih semakin dipercaya oleh pembeli nantinya. Jika online shop kita dipercaya, maka pembeli tidak ada keraguan untuk berbelanja di toko online yang kita miliki. Kalaupun ada keraguan, penyebabnya mungkin dari sisi produk, harga, ataupun pelayanan. Nah, itulah alasannya kenapa kita harus membangun kepercayaan dari pembeli secara online. Jangan lupa nyalakan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan video-video trik dan trik dari channel Bonce Dropshipping.